Hai Kulikers, kenalin nama aku ini yang bakal nemenin Kulikers di Kulik-Kulik season ini dan akan membahas seputar isu dan tren psikologi yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Nah Kulikers, kan pernah nggak sih ngalamin deg-degan atau grogi saat mau wawancara panitian atau organisasi? Atau mungkin gejala lainnya? Itu bisa jadi gejala panic attack loh. Nah, apa sih panic attack ini? Panic attack adalah bagian dari rasa takut kita yang kemudian dapat memicu reaksi-reaksi pada tubuh kita. Contohnya seperti lemas, sakit perut, atau bahkan sampai ada yang pingsan loh. Nah, Kulikers, kalian jadi penasaran nggak sih tentang panic attack? Bagaimana dan kapan ya bisa muncul? Serta cara penanganan yang tepat untuk panic attack. So, tonton sampai habis ya! Ini aku nggak sendirian nih Kulikers. Hari ini aku ditemenin sama Mbak Fiona yang tentunya akan membantu kita untuk lebih mengerti tentang panic attack. Di sini sudah ada Mbak Fiona. Halo Mbak Fiona, apa kabar? Baik Winnie. Aku mau nanya nih Mbak, tadi sebelumnya udah aku sebutkan di awal kalau panic attack itu adalah bagian dari rasa takut kita yang kemudian memicu reaksi tubuh tertentu. Apakah itu sudah benar atau mungkin Mbak Fiona bisa menambahkan definisi yang lebih mendetail? Jadi panic attack itu tidak hanya rasa takut, dia ditambahi dengan rasa cemas. Dan sebenarnya panic attack itu menjadi salah satu gejala dari berbagai gangguan kecemasan. Jadi kalau misalkan ini kerajaan gangguan kecemasan, anak-anak itu ada beberapa. Misalkan gangguan kecemasan menyeluruh, generalized anxiety disorder, fobia. Fobia itu kalau secara spesifik, fobia sosial, fobia binatang tertentu gitu. Terus ada juga panic disorder. Nah, seringkali itu salah kaprah, dibilang panic attack itu panic disorder. Padahal setiap panic attack itu tuh bisa aja muncul di GAD yang kecemasan menyeluruh tadi, di fobia, bahkan di PTSD, post traumatic stress disorder, atau di beberapa stres akut. Apa aja sih sebenarnya gejala-gejala saat panic attack ini muncul? Pertama itu kita si individu dengan panic attack ya. Individu itu mungkin akan merasakan sesak nafas gitu. Nafas pendek, kemudian mulai keringetan, gemetaran gitu. Lalu merasakan kayaknya saya serangan jantung deh gitu. Lalu merasa akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi dan lain sebagainya. Tapi kalau orang lain melihat mungkin jadinya kayak freezing gitu. Nah mungkin bisa jadi banyak kasus itu individu tersebut jadi pingsan karena saking nggak mampunya. Apakah bisa sampai menuju ke self harm atau sebagainya? Berbahaya itu jadi sangat tidak nyaman. Individu dengan panic attack ini akan mengira bahwa dia serangan jantung dan dia mungkin saja pergi ke dokter dan ternyata jantungnya baik-baik aja. Dan dia sangat ketakutan kalau panic attack itu terjadi lagi. Ini kalau di kasus gangguan panic disorder ya. Nah itu tuh terjadi, dia nggak tahu penyebabnya apa, ketika tenang-tenang tiba-tiba panik gitu. Orang melihatnya kan dia tidak berbahaya. Misalkan di ruangan ini misalkan gitu ya, saya tiba-tiba panik. Jadi ya orang melihatnya mungkin nggak berbahaya, tapi di dianya sendiri tuh merasa dirinya sedang dalam keadaan sangat tidak nyaman sehingga perlu bantuan gitu. Tubuh atau otak kita bisa memunculkan reaksi-reaksi panic attack ini, dan sebenarnya kapan sih panic attack ini bisa terjadi? Reaksi otak itu selalu merespon apa saja yang emosi yang kita rasakan atau reaksi psikis kita gitu. Ketika kita sedih, ketika kita bahagia akan selalu ada reaksi otak. Terutama ketika kita cemas dan takut. Pada konteks ini, cemas dan takut yang bisa kita kelola. Jadi, bukan menghilangkan rasa takut sama sekali, karena pada konteks tertentu kita perlu rasa cemas dan takut itu sebagai energi, sebagai motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Oke, kalau untuk penyebabnya ya Kak, penyebabnya apa aja ya? Penyebabnya itu ada berbagai faktor sebenarnya. Yang tadi ya, tadi kan saya udah agak jelasin tentang gangguan kecemasan, kan ada beberapa tuh. Bisa jadi karena salah belajar tadi, kalau dalam kasus contoh pencopet tadi gitu kan, dia mengasosiasikan sesuatu ke bahaya, padahal mungkin nggak semua tas hitam itu berbahaya gitu, itu satu. Kemudian kedua ada juga faktor genetik. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, psikologis dan fisik itu tuh saling terkait, selalu saling terkait gitu. Ketika terus-menerus muncul rasa cemas dan itu tuh sering muncul, sering dipakai gitu, maka semakin mudah juga individu itu untuk memanggil kembali pola reaksi cemas yang di otak tadi. Kan kita sebagai mahasiswa banyak nih ngelakuin wawancara panitia atau organisasi. Kira-kira untuk Kulikers di rumah nih yang masih belum bisa mengendalikan rasa panic attack-nya ini, ada tips nggak sih Kak? Jadi pertama Winnie,
kita perlu maknai bahwa tidak ada namanya emosi negatif dan positif. Memang tidak nyaman, cemas dan takut itu tidak nyaman. Yang lebih nyaman bahagia dan senang. Tetapi perasaan cemas dan takut itu akan, kalau kita interpretasikan, mau wawancara tadi kan, saya perlu persiapan. Karena kalau bayangkan kita nggak pernah cemas dan takut ketika mau wawancara. Mungkin ya udah nggak ada persiapan apa-apa, langsung aja gitu kan wawancara. Begitu. Jadi mindset kita yang perlu diubah. Jadi bukan dihindari cemas dan takutnya, tapi ditanya, Vi atau Winnie, oh sedang cemas ya. Cemasnya akan apa? Takut dinilai, takut nanti pas wawancara diketawain, takut nanti disebarkan jadi seluruh kampus jadi tahu kalau saya bla 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 dan lain sebagainya. Oh, it's okay, but you try your best gitu misalkan. It's okay, Win gitu. Ada nggak sih pengobatan atau terapi untuk panic attack ini? Yang tadi panic attack itu salah satu gejala, jadi bukan berarti setiap seseorang mengalami panic attack udah bisa terdiagnosis. Tentu perlu profesional. Nah, tapi kita berpikirlah ekstrimnya. Kalau misalkan dia ternyata terdiagnosis ekstrim akut gitu, misalkan entah GAD, entah fobia, entah PTSD dan lain sebagainya. Itu psikolog perlu kerjasama sama psikiater. Jadi kan ada saraf yang muncul tanpa ada bahaya. Itu kan yang tidak seharusnya terjadi gitu. Nah, dengan obat itu bisa stabil kembali gitu. Nah, tapi bisa juga misalkan sebenarnya nggak begitu ekstrim gitu. Kita bisa melatihkan lifestyle yang baru. Nanti diajak tuh sama konselornya. Jadi di sini aku bisa simpulkan kalau sebenarnya panic attack ini nggak selalu berbahaya, tapi mungkin kalau Kulikers di rumah udah merasa sangat terganggu, jangan ragu untuk meminta bantuan psikolog. Aduh, gimana nih? Bentar lagi udah mau wawancara organisasi. Takut kakaknya galak. Bentar lolos nggak ya? Aduh, gimana nih? Aduh, bentar lagi belajar. Kenapa, Vel? Ini loh, Win, aku bentar lagi mau wawancara organisasi. Aku panik banget nih. Yaudah, kamu tenang dulu, tarik nafas. Oke, tenangin diri kamu. Oke, sekarang buka matanya. Sekarang kamu cari 4 titik fokus. Titik fokus ya? Iya. Udah. Oke, sekarang udah lebih tenang. Semuanya aman kan? Aman. Oke. Nah, Kulikers, sekarang kalian udah tahu kan gimana sih cara penanganan yang tepat untuk panic attack? So, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus Kulik-Kulik di setiap hari Rabu di YouTube UMN TV. Sampai jumpa!